Siu! Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngalamin kejadian horor nih kalau lagi setup, kabelnya ruwet, terus kalian tarik kabelnya jauh dari mixer ke panggung, pas dicek suaranya buzzing, humming, atau malah noise parah, dan juga powernya lemes kayak belum makan. Nah, tenang, obatnya ada di sini nih. Jadi di sini hari ini kita bakalan adu mekanik ya, dua penyelamat sinyal dari crash direct box dan juga direct box yang dari radial. Ini yang mahalnya, ini yang murahnya. Banyak yang nanya ya, Bang, bedanya apa sih? Gue harus beli yang mana nih? Beli yang direct box yang pasif atau yang aktif? Nah, direct box itu ibaratnya itu dia jembatan. Jadi gini nih, jadi memang tugasnya dia ini, dia itu mengubah sinyal yang tadinya unbalance ya, itu menggunakan jack TS, kemudian dia diubah sinyalnya atau di-convert ya, sehingga menjadi sinyal yang balance. Itu fungsi utamanya ya, dan memang di sini memang banyak ya jenisnya ya. Contohnya untuk jenis di sini, ini ada yang aktif dan pasif. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih, kira-kira butuh yang pasif apa yang aktif sih? Nah, ini kita bakalan bahas. Jadi langsung aja kita bakalan mulai dulu ke pembahasannya. Kita ada dua brand yang berbeda dari segmentasi harga yang sangat jauh ya. Kita tahulah ya, untuk seri di iBox profesional di sini ada dari Radial. Ini yang mono juga, ini ada pasif dan juga aktif ya. Dan di sini ada Crash Pro ya, yang memang produknya ini adalah produk keluaran baru, yang dimana mungkin kalau misalkan di toko-toko offline ya, kemudian di marketplace itu ini sudah mulai menjamur juga. Harganya murah, harga pelajar dan juga mahasiswa. Nah, jadi waduh, ini kayaknya dari dunia yang berbeda ya. Tapi kita bakalan, karena mungkin teman-teman banyak yang sudah familiar dengan Radial ya. Jadi kita bakalan bahas dulu di bagian yang crash ini nih. Mungkin masih ada yang mungkin banyak yang belum tahu seperti apa bentuknya, kemudian ada apa aja di sini. Yuk langsung kita bakalan lihat. Yang pertama kita bakalan ke yang aktif dulu nih. Ini adalah Crash Pro DA01, ini yang tipe aktif direct box. Sesuai namanya aktif. Jadi ini tuh dia butuh yang namanya bensin atau bahan bakar ya, atau signal listrik yang lebih ya. Opsinya kalian bisa nyalain direct box ini dengan dua cara. Yang pertama yang paling gampang adalah kalian bisa nyalain phantom power di mixer kalian ya. Ini cara yang paling simple. Dan yang kedua, kalian bisa gunakan baterai. Di sini sudah ada slot baterainya. Ini baterai kotak yang 9 volt ya. Jadi sini tinggal kalian masukin aja dan sudah bisa berfungsi sebagaimana dia fungsinya. Nah, kalau kita lihat dari segi bobotnya ya, ini salah satu di iBox yang murah tapi berat juga ya, bobotnya berat ya. Tidak seperti direct box yang murah yang lain yang kerasa enteng dan kopong. Kalau yang ini kerasanya berat nih. Kita ketok-ketok, dia bahannya metal semua untuk bagian box bagian luarnya. Dan di sini sudah dikasih info juga untuk bagian input dan outputnya. Untuk inputnya sendiri dia sudah menggunakan XLR di sini ya. Ada XLR-nya juga, dan di sini untuk jack-nya. Dan ini bisa kalian link juga. Dan di sini ada pad ya. Ini ada pad, ada dua tombol pad. Ini jarang-jarang nih di direct box yang memiliki dua level pad ya. Yang pertama dia minus 20. Kemudian kalau misalkan kita pencet lagi di bagian atasnya ini masih ada minus 20 lagi.
Jadi kalau kalian pencet dua-duanya ini minus 40 dB. Tentunya ini cocok buat apa nih kira-kira teman-teman ya? Kalau misalkan kita pakai dua-duanya jadi minus 40 dB, kira-kira untuk apa nih? Boleh nih teman-teman diskusi, bisa komen di kolom komentar di bawah. Kemudian di bagian outputnya di sini menggunakan XLR. Ini ada tombol on off, di sini ada ground leaf ya. Nanti kita coba akan bahas juga dan lihat di tipe yang lain. Dan di sini ada slot untuk baterai kotak 9 voltnya. Secara overall, secara looks ya, secara experience kita pegang barangnya, ini kerasa bukan barang yang murah gitu ya. Kalau kita nggak tahu harganya ya. Jauh di bawah kalau misalkan kita lihat pertama kali ya. Ini kerasa ya mungkin sejutaan mungkin masih masuk akal deh ya untuk barang seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat yang aktif ini dia high impedance ya, lebih dari 250 kilo ohm. Kelebihan utamanya apa? Sinyalnya itu dia kuat, strong, dan punya impedansi input yang tinggi banget. Bahasa gampangnya dia sensitif dan peka. Jadi memang jodohnya ya untuk instrumen yang dicolok di DirectBox ini, dia instrumen yang outputnya itu kecil atau pasif ya. Contoh apa? Contoh kayak gitar akustik piezo yang standar, kemudian bass pasif ya, atau biola ya. Jadi si DA01 ini bakal ngeboost dan jaga karakter suara asli instrumen kalian biar tetap tebel sampai ke mixernya. Nah, tapi kalau misalkan sinyal kalian kegedean gimana? Santai aja, ada yang namanya fitur patch ya, patch di sini. Nah, tinggal cetek ke bagian minus 20 dB atau kalian bisa cetek lagi jadi minus 40 dB. Jadi sinyalnya itu langsung bisa menyesuaikan, jadi nggak ada cerita lagi signalnya itu clipping ya, atau ngepick atau pecah di mixer. Nah itu dia untuk yang aktif ini. Sekarang kalau kita lihat yang pasif yang sebelahnya, nah ini yang pasif ini ukurannya lebih kecil. Kenapa? Karena kalau yang aktif tadi kita butuh yang namanya daya ya, daya yang lebih. Tentunya dia pakai komponen yang lebih banyak juga ya. Beda dengan yang pasif ini. Kalau yang pasif ini dia nggak butuh power yang lebih. Yang memang motonya itu dia kalau DirectBox pasif itu anti ribet. Jadi dia itu nggak butuh baterai, nggak butuh phantom power. Jadi benar-benar plug and play. Di dalamnya itu ada trafo khusus yang kerjanya nge-convert sinyal kalian jadi balance. Ya sama seperti fungsi utamanya ya, mengubah sinyal dari unbalance menjadi balance. Tapi dia plug and play tanpa baterai, tanpa phantom power. Jadi cocok banget buat kalian yang males mikirin stok baterai pas lagi nge-gigs nih. Jadi cocok banget ya. Dan tentunya juga kalau misalkan mixer kalian mixer yang phantom powernya bermasalah atau phantom powernya satu untuk semua, ini menjadi solusi juga. Nah, terus kira-kira DirectBox pasif ini cocoknya buat instrumen apa sih? Jadi DB01 ini ya, ini adalah DirectBox pasif. Ini cocok banget buat instrumen yang outputnya memang udah galak ya, yang udah signalnya itu gede ya, atau memang udah ada powernya lah. Contohnya apa? Contohnya kayak keyboard, synthesizer, drum elektrik, atau bass aktif. Jadi instrumen-instrumen itu tuh sinyalnya memang udah kuat, jadi nggak perlu lagi di boost. Mereka itu cuma butuh dikonversi aja, di-convert aja, dan dibersihin dari noise. Pakai yang pasif gini suaranya justru bakalan lebih warm dan juga lebih natural. Nah, sekarang kita bakalan lihat di bagian penampakannya ya. Nah, ini sudah dikasih lihat ada input, ada para out ini apa ya? Parallel out ya. Parallel out ini impedance-nya 50 kilo ohm. Di sini juga ada patch. Nah, patch-nya itu di crash ini memang agak menarik ya. Di yang aktif maupun yang pasif dia ada dua step. Jadi kita bisa di sini ada cetekannya. Jadi ini kalau bagian paling kanan itu 0. Kalau kita cetek sekali itu minus 20. Kalau kita cetek yang kedua kali itu minus 40.
Kemudian untuk jacknya sendiri di sini inputnya menggunakan jack, untuk outputnya menggunakan XLR, dan ini adalah salah satu fitur favorit gua nih. Selain dari pads-nya itu, ini adalah ground lift. Di yang aktif juga tadi ada ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada suara nguing atau dengung ya karena listrik panggung yang jelek atau nggak stabil, tinggal tekan tombol ini aja dan boom, langsung ya hilang. Dan memang ini benar-benar fitur ground lift ini adalah life saver banget ketika kalian nge-gigs. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan 1 juta dolar ya. Enggak deh, 1 juta pertanyaan yang mungkin sama di benak kita semua, yaitu pilih yang mana ya antara pasif dan aktif. Mungkin gua kasih sedikit gambaran aja ya. Contohnya kalau misalkan kalian punya kabel yang panjang banget ya, lebih dari 10 atau 15 meter, terus kalian pakai instrumen yang sinyalnya itu agak kurang atau lemas, atau sinyalnya itu memang lemah ya, kayak gitar akustik pasif atau bass pasif ya. Kalian butuh sinyal yang sparkling, detail ya, di frekuensi tingginya. Nih, gue saranin kalian pakai tipe yang aktif. Sedangkan kalau misalkan kalian pemain keyboard ya, kemudian DJ atau bass aktif ya, atau mungkin drum elektrik ya. Terus kalian main di outdoor dan males juga mikirin untuk suplai listrik atau baterai ya. Kalian suka suara yang agak nge-warm dan agak gemuk gitu ya, dan menonjolkan karakter asli dari instrumen kalian ya. Ini yang pasif cocok banget, plug and play, tanpa baterai, tanpa phantom power, bisa langsung kalian gunakan. Jadi kalian untuk speaker portable ya, kalian gunain yang pasif ini udah paling aman. Nah, lalu bedanya apa? Bedanya dengan di iBox yang murah ya. Yang Crash Pro ini sama yang mahal, contohnya adalah radial. Kita lihat secara harga dulu ya. Kalau secara harga memang harganya ini satu direct box, contoh pasif dengan pasif deh ya. Satu direct box Crash ini ya, dengan radial ini bisa mungkin sekitar 10 kali lipatnya. Jadi 10 Crash ini kalian cuma dapat satu radial. Begitupun dengan yang aktif dan juga yang mono maupun yang stereo, harganya kisarannya segitu. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau kalian beli direct box yang murah ya, contohnya Crash, juga di merek lain pun ada ya, contoh di Behringer, Actron ya. Biasanya memang menggunakan trafo generik yang buatannya itu dia yang dibuat itu massal ya, di pabrik ya. Jadi ya contoh kayak obat lah. Obat ada yang generik, ada yang paten. Begitupun dengan elektronik ya, ada yang generik ya, ada yang memang diproduksi secara khusus di mana mereka punya standar sendiri dan dengan QC yang ketat. Nah, kalau yang murah itu pastinya bisa dipastikan menggunakan trafo-trafo yang generik yang produksinya itu massal. Kalau masalah konversi sih mungkin bisa berpengaruh, mungkin tidak ya. Tidaknya mungkin apakah manusia bisa mendengar itu atau tidak ya, itu menjadi salah satu faktor juga. Tapi mungkin kalau secara pengetesan secara number ya, harusnya dengan menggunakan trafo yang lebih baik, hasil suaranya pun akan lebih sesuai dengan suara instrumen aslinya. Jadi tidak mengalami saturasi ataupun distorsi yang halus lah ya. Kalau yang mahal, contohnya ya, ini ya, radial ini. Nah, secara bobot pun sudah jelas beda, lebih berat. Walaupun nggak yang terlalu signifikan banget, tapi secara bobot ini lebih berat. Secara finishing dia lebih baik. Secara penulisan sablonan dia juga lebih rapi. Dan tentunya radial ini dia menggunakan trafo yang premium. Jadi bukan yang general yang diproduksi secara massal dan digunakan
bebas lah untuk merek apa aja, tapi dia khusus untuk contohnya radial ini menggunakan trafo seperti merek Jensen pada radial yang seri GDI atau trafo yang custom, contohnya Eclipse. Intinya dia menggunakan bahan atau apa ya, bahannya nggak tahu ya. Kalau nggak salah nikel atau apa, kalau salah kalian bisa tulis di kolom komentar. Dia menggunakan bahan nikel core-nya itu yang harganya mahal, yang premium. Dan hasil suaranya pun kalau kita nilai secara angka tentunya dia lebih transparan dan juga mungkin hampir sempurna keluarnya 99% ya, mungkin ya 99% sama dengan suara instrumen aslinya. Jadi tidak mengalami distorsi atau saturasi ya. Dan biasanya dia memiliki headroom yang lebih tinggi, jadi dia suaranya itu tidak pecah walaupun digeber dengan volume yang lebih besar. Jadi seperti itu. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat radial ini ya, ini radial. Ini kebetulan kita keluarinnya seri tipe yang Pro D2 dan Pro 48. Pro D2 ini dia stereo, sedangkan yang Pro 48 ini dia yang mono. Untuk yang aktif, ini aktif, dan ini stereo yang pasif. Ini dengan ukuran yang berbeda, tapi bobotnya hampir sama. Ini kalau misalnya sekilas saja, mungkin ini yang radial Pro 48, ini patchnya dia cuma 15 dB ya, jadi minus 15. Kalau misalkan secara fungsi tadi Crash Pro dia udah bisa sampai minus 40 ya, dan juga ada ground liftnya juga. Input outputnya dia pakai jack, outputnya dia menggunakan XLR. Kalau yang stereo di sini pun sama ya. Oh, di sini ada patch juga. Patchnya juga sama, cuma minus 15 aja. Jadi masing-masing minus 15. Kemudian groundnya ada di sampingnya. Untuk inputnya menggunakan jack dan untuk outputnya menggunakan XLR. Dan untuk radial ini dia masih made in Kanada ya. Kalau Crash ini made in China, tapi kalau yang radial ini made in Kanada. Jadi jelas secara harga, jauh banget. Tapi Crash Pro ini membuktikan kalau misalkan Gear Pro itu nggak harus bikin dompet jebol ya. Build quality-nya kokoh ya, besi nih, metal nih. Fiturnya juga lengkap dan yang paling penting fungsinya dapet banget. Saran gue, jadi setiap sound engineer atau musisi minimal punya satu lah. Jadi pasif dan aktif itu harus udah ada di tas mereka ya. Investasinya kecil tapi bisa nyelamatin kuping banyak orang. Nah, sekarang kalian ini tim mana nih? Kalian tim direct box aktif atau tim direct box pasif? Dan di sini ada dua direct box yang punya dunia yang berbeda nih. Ini adalah direct box yang murah banget, mulai dari 200 ribuan. Tapi kalau radial ini, wah bisa 10 kali lipatnya. Kalian beli 10 dari Crash ini, kalian cuma dapat 1 radial. Kira-kira kalian tim yang mana? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan kenapa kira-kira kalian pilih direct box tipe tersebut? Jadi segitu aja untuk konten kali ini ya. Buat teman-teman yang cari direct box, mulai direct box yang murah, yang mulai dari 200 ribuan sampai ke direct box yang profesional, yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, masih made in Kanada, kita juga punya. Jadi buat teman-teman, untuk katalognya kalian bisa langsung aja ke marketplace kita, ada di Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, dan juga Blibli Toko Sound Pro Audio. Atau kalian masih pengen tanya-tanya melalui WA, kita juga ada WA admin, kita bakalan cantumin di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian lagi nyari direct box. Dan jangan lupa untuk nantikan konten-konten kita selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.